Silakan diunjuk ibu-ibu angkat tangannya. Ada tambah tape, jos. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, dan kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Segala pujian yang ya Allah, kaisarnya, rahmat-rahimnya kembali kita dipertemukan, kita diberikan keringanan kaki langkah untuk hadir di dalamnya Pak Win dalam sehat walafiat. Sehat semua sehat? Alhamdulillah. Sehat semua sehat? Segar semua segar semuanya? Sudah dapat almarhum? Sudah dapat pisang godok? Sudah dapat ini? Dapat ketan? Dapat apa pun? Salam dan salam kita sanjungkan kehadiran manusia agung, suasana contoh yang terbaik, manusia terbaik sepanjang zaman. Beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana contoh terbaik terus dan tidak jalan-jalannya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kita akan terus bersalawat bersama itu taslimah. Apa taslimah? Tunduk, patuh, derek, ikut ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi bagian umatnya Nabi yang tak pernah bertatap muka, yang tak sejaman, tapi ikut ajaran-ajarannya, sehingga kita menjadi umat yang selalu dirindu berkat Nabi. Amin. Bapak Ibu, selamat datang kembali di pengajian malam Ahad. Malam Ahad. Sampai tahun saja soalnya. Selamat datang kembali di pengajian kita ini. Senang sekali kita bertemu. Siapa yang senang bertemu di pengajian kita di dalam Dakwit? Pengajian kita, pengajian As-Saud Al-Maliki. Kita derek guru kita Mursyiduna Syekh Haji Sabdul Tawi. Semoga beliau diberi panjang umur. Amin ya. Amin. Gambarnya beliau ini. Gambarnya. Jadi Bapak Ibu sebagian mungkin belum ketemu beliau. Saya insya Allah saat malam Jumat saya ke Tanjung Burung ketika tidak ada undur sari, dan saya baru 14 tahun dari Ibu ya ngaji. Dan meskipun Bapak Ibu belum bertemu dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tetapi Bapak Ibu sudah merasakan ajaran-ajarannya. Apa kata lain? Ya ngaji kita ini. Apa kata lain? Ya semua ini gitu. Ini buah dari ajaran beliau. Termasuk kita santunan dan sebagainya, masya Allah ya. Ini adalah buah dari ajaran beliau. Nah, ajaran beliau ini Bapak Ibu termasuk yang ini sampaikan sebagai pembuka dari pertemuan kita malam hari ini. Bapak Ibu, saya wanti-wanti Bapak Ibu untuk banyak membaca Quran surat Al-Mulk. Sudah kita bahas kemarin? Sepotong. Hari ini akan kita bahas Quran surat Al-Mulk. Ibu, tolong dicatat. Depan sabun. 30 ayat. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lagi monggo. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli
Yang baru kita baca adalah Quran surat Al-Mulk 1 dan 2. Ada apa dengan surat Al-Mulk ini Bapak Ibu? Ini surat yang luar biasa, memiliki khususan di surat ini. Dalam sebuah riwayat, Rasul tidak pernah saring sebelum membaca surat Al-Mulk ini. Ini satu riwayat. Satu riwayat lain mengatakan Bapak Ibu, tidak dari Kanjeng Nabi, Sokeh, bahwa nanti Quran surat Al-Mulk ini dia bisa memberi syafaat. Beri syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan, pembelaan, perlindungan, proteksi saat dia akhir nanti. Ketika tidak ada pertolongan dari mana-mana, ada syafaat dari Rasulullah kan ada. Tapi ternyata ada juga syafaat dari Allah. Jadi nanti Quran Al-Mulk membela kita. Bagi siapa? Bagi orang rajin membaca dan mengamalkan Quran Al-Mulk 1 sampai 30. Maka Bapak Ibu, yuk mulai hari ini perbanyak baca Quran Al-Mulk. Termasuk yang lain dari yang lain. Tapi Al-Mulk lebih dispesialkan. Termasuk saat bacaan sholat, terutama Al-Mulk 1 dan 2 tadi yang kita baca. Biar kita akrab berdekat-dekatan dengan Al-Mulk. Siap ya Bu ya? Siap ya Bu? Siap? Siap. Nah, sholat siap? Siap. Siap. Ada apa dengan Al-Mulk berikutnya Bapak Ibu? Di ayat pertama Bapak Ibu menarik sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena di awalnya Tabarakalladzi. Maka ayat surat ini sering disebut juga surat Tabarok. Karena awalnya. Menarik Bapak Ibu, jadi Allah memberikan keberkahan. Yang menarik berikutnya adalah Bapak Ibu, karena Allah menciptakan mati dan hidup. Mati dan hidup. Mati dan hidup. Manusia itu mati nggak hidup? Mati. Hidupnya berapa kali? 2 kali. Jadi hari ini siapa yang hari ini masih hidup, siapa yang hari ini hidup? Nanti mati, betul? Setelah mati nanti dipendem di alam kubur ya. Setelah itu akan dibangkitkan lagi, dihidupkan. Mati dan hidup, kalimatnya menarik. Mati dan hidup, bukan dan hidup ya. Jadi ayat ini peringatan orang hidup. Orang hidup yang bakal mati dan bakal hidup lagi. Jadi Bapak Ibu, kita ini orang yang hidup, bakal mati dan hidup lagi. Apa Bapak Ibu? Kita hidup, bakal mati dan hidup lagi. Hidup sama ini. Sekarang hidup, bakal mati dan hidup lagi. Nah menarik, Allah menjadikan mati dan hidup karena Allah untuk menguji siapa di antaramu yang lebih baik amalnya. Siapa di antaramu yang lebih baik amalnya? Oke, lebih baik amalnya. Menarik kalimatnya di sini ahsanu amala. Ahsanu itu ahsanu dari asal kata hasan. Hasan artinya apa? Baik. Ahsanu terbaik. Jadi hasan terbaik ahsanu. Terbaik. Bahasa Inggris better. Terbaik. The best itu dari sini. Tapi prosesnya menjadi yang terbaik. Ini be better. Menjadi terbaik gitu. Jadi Allah akan menguji siapa di antara itu yang be better atau better man. Better man tukang better. Jadi besar mati Allah menguji kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat siapa di antara yang lebih baik amalnya. Berarti pesan utama dari ayat ini adalah kita ini diminta oleh Allah terus tambah HP. Gitu. Jadi kita terus meningkatkan
kemajuan. Kita berprogres menjadi lebih baik, menjadi versi diri yang terbaik. Di dunia terus berkemajuan. Jadi dari waktu-waktu tambah apa. Pertanyaan Bapak Ibu sudah tambah apa? Insya Allah. Halo. Baru usaha. Bapak Ibu udah tambah apa? Insya Allah. Insya Allah berusaha. Tambah apa? Tambah apa itu seperti apa Bapak Ibu? Antara lain saat ini betul-betul lebih dari kemarin. Pekan ini lebih maju, lebih bagus dibanding pekan kemarin. Bulan ini lebih baik dengan bulan kemarin. Tahun ini dibandingkan tahun yang lalu, gitu loh. Non sewu Bapak Ibu Sarwati, ini lo ngomong gampang. Kalau dia bayar hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia butuh gampang kok pakai orang iso. Tetapi Bapak Ibu Sarwati ternyata untuk mewujudkan itu butuh effort, butuh perjuangan yang luar biasa. Maaf Bapak Ibu, ngaji kita ini adalah ngaji yang spesial. Ada spesial, kita itu ngajak tambah terus. Makanya pastikan tanggal 20 Juli. Kapan Bapak Ibu? 20 Juli. Kapan Bapak Ibu? 20 Juli. 20 Juli hari Sabtu. Pastikan hadir. Kita akan ketemu sosok guru yang tambah HP terus Bapak Ibu. Dia mendorong kita untuk tambah HP terus. Gak semua guru, gak semua kiai, mohon maaf. Macam apa dorong terus. Diajak sedekah, sedekah pas dipelit-pelitkan loh kita. Iya, udah sedekah kan? Apa ini kan? Lu pelit apa sedikit itu? Gue salah bengi loh Bapak Ibu. Lu kebanyakan tidur, seperti itu loh. Gitu loh. Artinya Bapak Ibu di majelis kita akan didorong Bapak Ibu. Kita akan didorong, digeret, bahkan digeret. Mau digeret mau? Mau digeret mau? Didorong, digeret agar apa? Hari demi hari itu step by step tambah apa gitu. Gitu. Hari demi hari itu step by step tambah apa? Ini asik sekali Bapak Ibu. Jadi ngaji kita nggak banyak guyon-guyon Bapak Ibu. Bahkan ngaji kita nggak jualan surga. Kita hampir tidak pernah bicara surga. Bukan surga tidak ada. Kita harus semua percaya. Tetapi kita akan diajak untuk ketemu pemilik surga. Keren banget. Keren banget. Jadi kita akan diajak untuk ketemu pemilik surga. Kita akan diajak Minggu untuk bisa bermakrifat pada Allah. Untuk bisa mencintai Allah. Untuk bisa merasakan hadirnya Allah. Kita akan dididik di majelis ini Bapak Ibu agar ibadah kita nggak modus. Sedekah dari itu apa? Ya itu janji Allah iya gitu. Tapi bukan itu yang dicari Bapak Ibu. Jadi kita akan diajak naik kelas terus Bapak Ibu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Oke. Jadi memang karena apa? Tadi asal amalan. Bapak bisa menemukan sisi lain ya. Kebetulan Bapak Ibu saya ini dunia saya kan terapis ya. Saya ini terapis perilaku. Saya ini coach, saya ini trainer, saya ini rektor. Saya terus belajar behavior dan perilaku. Jadi tak perubahan perilaku concern saya, perhatian saya. Jadi tentang perilaku itu. Maka setiap hari yang saya lihat tuh frame saya, kacamata saya tuh kacamata perilaku. Dan saya juga pernah konsultasi banyak orang tentang perilaku. Jadi saya punya banyak kisah saya. Apa ya begini? Kisah saya
membuat dada ini kadang sesek. Ada dua kisah yang sampaikan di sini. Yang pertama dari keluarga kami sendiri, dari kami keluarga besar keluarga. Di keluarga besar kami, Bapak Ibu, itu ada seseorang yang dari dulu sangat dikenal sebagai sosok yang sokep ngaji rono ini. Baik atau baik ngaji rono ini? Baik. Saya nama saya. Rono ini ngaji. Rono ini. Saya istighosah, ya kalimat-kalimatnya itu selalu bicara tentang religi, dan itu bagus. Tetapi Bapak Ibu, pertama kali kaget Bapak Ibu, yang rajin rono rene, keluarga kami tadi, keluarga besar kami itu, ini kok urut ini tambah mahal-mahalnya Bapak Ibu. Dan akhirnya hasil dari keluarganya berantakan. Keluarganya berantakan. Bahkan berantakan dia putus Bapak Ibu. Dia putus ini berantakan. Saya ngaji ngono, berarti rasa ngaji Bu ya? Rasa ngaji berarti ya? Jadi Bapak Salmati ini kisah yang ironis loh di keluarga kami. Jadi saya sampaikan sebagai tadabbur ya. Jadi kami agak sesak belum lama itu. Kalau ngaji nono rene, bahkan keluarga ditinggal untuk ngaji nono rene. Tetapi Bapak Ibu, ternyata logikanya kudunya segera ngaji. Kan banyak ilmu, betul ya? Betul ya? Ngerti Quran, ngerti hadis dan sebagainya, betul? Kudune, betul ya? Kan yo nyampel gitu loh dalam perilaku. Tapi nanti itu. Berarti nggak usah ngaji aja Bu ya? Nggak usah ngaji ya? Saya ngaji lo yang ngomong. Ada satu lagi Bu, ini klien saya. Wah, nangis sebelum. Nangis. Dulu dia ini punya anak laki, dapat mantunya hafidhah. Wah, betapa senangnya. Waduh, diceritain bangga kesana kemari karena punya mantu yang hafidhah. Keren hafidhah. Oke, tetapi jebule maksudnya apa Pak? Ternyata jadi sang ibu ketemu saya itu sambatnya sambat ya apa sambat? Gersulullah ngeluh atas mantu nih. Apa kalimatnya? Iya Pak. Wah jam kali ini Pak, jam 2 Pak udah bangun, sudah ngaji, sholat malam. Jam 2 Pak. Kan keren kan? Jam 2 udah bangun. Ada apa bilang sang ibu ini? Mantuku Pak, kesetet. Ini kita satu. Wah, kesetet. Boy, ini kata beliau, karena saya tidak lawan tabrakin lagi. Kata beliau, kita nih ngaji di jam 2 ngaji, sholat macam-macam, terus ibadah sampai subuh. Sholat subuh berarti sehari mulai jam 9. Jam 9 Tuhan. Sarapan si masake ibu lu kesel sare jam 1 lumpuh. Itu hari-hari bertahun-tahun bojone gak nyampe. Padahal logikanya orang yang belajar Quran dan Ibu mestinya kan menjadi sosok yang Qur'ani, bener ya?
Betul? Betul. Tapi seperti itu. Berarti anak keturunan kita nggak usah ngapalin Quran ya. Nggak usah ngapalin Quran ya. Nggak usah ngapalin ya. Nggak usah set. No. Apa yang saya katakan Bapak Ibu, tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan saya ngaji rono rente dunia berubah. Tidak ada jaminan Bapak Ibu baca Quran sampai begitu bulannya bahkan hafidh jadi bukan jelek hafidhnya. Tulisannya berubah. Karena perilaku itu Bapak Ibu, perilaku itu untuk terbentuk, untuk terjadi itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Tanpa perjuangan tidak bisa. Maka judul malam hari ini adalah meretas rutinitas. Kita semua pengen dari awal tadi saya katakan, kita pengen di sosok yang asal amalan. Tapi apa kita betul-betul jadi asal amalan? Tanda tanya besar. Kita pengen hari ini bukan dari kemarin, hari esok bukan dari hari ini. Iya. Tetapi untuk melakukan Ibu ora gampang. Kita akan berbenturan. Kita akan berbenturan dengan diri lama kita. Jadi kita menjadi diri baru. Diri baru itu yang perilaku baru. Kita akan konflik dengan diri lama atau perilaku lama. Yaitu rutinitas yang sudah plek. Jadi rutinitas itu yang bikin kita tidak berubah. Gitu. Kenapa dengan rutinitas? Jadi semua bentuk rutinitas itu sudah kayak apa ya? Kayak entitas lah, kayak sistem kehidupannya sendiri. Jadi entitas itu Bapak Ibu sudah seperti entitas kayak badan tunggal, ada sistemnya sendiri. Sementara kita belum banyak, kita punya sejumlah rutinitas. Ya ngaji, ya sholat, ya makan, dan lain. Jadi kita punya kebiasaan-kebiasaan masing-masing. Kita punya kebiasaan sholat, contohnya. Nah, kita punya kebiasaan sholat, ya. Nah, sholat itu kan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ada pilar-pilar yang jadi kebiasaan itu. Apa pilarnya? Rutinitas. Maka sama-sama kita sholat, rutinitasnya beda. Contoh tadi kita sholat isya di sini, betul? Kan pas ngaji. Kalau pas nggak ngaji, Bapak Ibu kamu sholat tidak? Itu pertanyaannya. Awal waktu tidak? Pertanyaan berikutnya. Bacanya seperti apa? Jangan-jangan baca dong. Boleh jadi gitu. Jadi setiap kebiasaan itu didukung oleh rutinitas yang masing-masing. Nah, masing-masing rutinitas ini Bapak Ibu tadi saya katakan kayak ada semacam entitas, sebuah sistem sendiri. Masing-masing entitas. Kita ngajinya waktu pikir Bapak Ibu ya. Itu ada sistemnya sendiri. Jadi setiap rutinitas, kenapa rutinitas susah diubah? Kenapa ya? Karena rutinitas ada mekanisme, ada polanya, ada pattern, ada protokolnya sendiri, Bapak, secara otomatis. Yang pertama namanya Q itu tanda. Terusnya CUE, Q. Ada Q tanda. Kemudian berikutnya routing bahasa Indonesia routing itu sendiri. Yang ketiga reward itu perasaan kepuasan. Jadi rutinitas itu menciptakan kepuasan.
Contoh Bapak Ibu, alhamdulillah kita Selasaan, nah biasanya Selasa ya di Senin. Bapak Ibu udah rutin hadir di dalamnya Pak Bin. Ada kota Pak Bin? Nah beliau yang ganteng jadi. Jadi rutin rawuh di Pak Bin dalamnya Puro. Begitu datang sekali dapat sesuatu gitu kan ya. Ada sesuatu yang mendorong Bapak Ibu hadir lagi. Setelah hadir, datang lagi. Salah satu yang menarik ngaji kita itu ada unjuan jamu gimana? Masalahnya. Apapun itu nggak penting. Apapun bisa jamu nih, bisa aroma-aroma, bisa godongnya, bisa Mas Ibnunya, gitu kan ya. Pokoknya ada sesuatu. Senang dengan warna hijaunya, boleh jadi ini. Gitu. Senang dengan kalau kocok-kocok. Pokoknya ada tanda. Akhirnya jadi tanda pengajian 2 pekan aku kudu teko gitu. Jadi kalau Selasa Ahad malam itu ingat kudu budal. Itu ingat ibu. Nah setelah teringat itu kan jadi hadir. Guru hadir, alhamdulillah, betul ya? Kita dapat materi, dimarah-marahi, tadi bilang dimarah-marahi, suruh maju tadi ya. Oke, dapat kritik, ketemu apa? Iya, nanti banyak yang kita nikmati di sini. Ada elemen yang masing-masing itu harus khas. Kalau senang karena bisa mendoakan para leluhur, kan itu. Apapun itu. Jadi setelah ngaji dapatkan ribet. Makin berulang-ulang, makin berulang-ulang. Akhirnya apa? Karena Q protein reward, Q protein reward, Q protein reward, Q protein reward. Maka Bapak nanti pilihnya itu Q protein reward, Q protein reward. Enggak ada. Saya Bapak Ibu alhamdulillah ngaji Tanjung Bulu, ngaji kayak Sati. Oke? Aduh lo Tanjung Bulu Bapak Ibu. Nganggo biaya lo Bapak Ibu. Oke? Karena terus berulang-ulang, sudah berulang-ulang. Maka naik kempes ini pikirannya Tanjung Bulu. Begitu budal, seneng. Nanti muncul dan nanti seneng alhamdulillah bisa ngaji karena ngaji itu ya guyu, ya nangis, ya minum. Ya maka nanti hadir kayak Sati luar biasa. Ngaji kita itu dapat pencerahan, jadi kayak Rasul di depan kita, gitu ya. Jadi ngaji ini ya guyu, ya nangis. Ya goblok-goblok ya goblok aku dan sebagainya gitu. Karena berulang-ulang akhirnya jadi ribet rutin gitu Bapak. Sehingga Bapak Ibu merah ngaji ini kurang. Termasuk besok saya nggak ngaji besok Bu. Jadi besok malam Jumat saya nggak ngaji. Kenapa? Nanti malam saya langsung ke Bandung. Karena hari Jumat ada order. Ada order gitu ya. Order ini sekarang pesawatnya agak siang ya, pagi-pagi nggak ada. Terlanjur terima order. Jadi kalau bergelor. Nah, itu contoh. Rutin apa lagi Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu rutin olahraga. Maka olahraga itu nakih. Setiap minggu olahraga. Begitu minggu olahraga. Itu Q. Begitu rutin asik. Baru olahraga keberobias, baru nyoto, gocengan makan. Gini kan ya. Akhirnya nanti kita rutin olahraga pagi, minggu itu. Saya olahraga 10 kali sepekan menurut saya. Karena belajar terus ya. Saya pengen berikhtiar untuk hidup lebih baik gitu ya. Maka saya olahraga terus ya. Besok gubrit. Sore juga sore nggak ada kegiatan. Paling nggak kalau pagi itu bisa 6 kali, ada yang tidak, hari Ahad, hari Jumat. Maka sorenya itu gubrit.
Tadi olahraga. Jadi olahraga enak. Kenapa? Nggak dapat ribet. Karena olahraga paling gobios, awak enak, bugar kerasa. Itu kan ribet ya. Itu putih. Jadi kembali tadi baca mati, karena rutinitas kita ini membelenggu kita. Rutinitas kita mengkerangkai kita. Seakan-akan kita kudu melakukan itu gitu. Oke ya, kudu melakukan itu gitu. Nah karena kita sudah kudu, maka merubahnya akan sulit gitu ya. Sudah ada semacam entitas kayak sistem masing-masing itu. Nah maka Bapak, apa yang mesti kita lakukan agar kita berubah? Maka diubah rutinitasnya itu. Jadi kita sudah sholat, maka sholatnya yang itu, program sholatnya yang kita perbaiki. Tidak ada lain. Kita retas kebiasaan sholat. Apa retas? Diretas itu, dihack, diretas, dirusak programnya sholat. Kan dirusak juga kan boleh gitu. Dirusak programnya sholat. Contoh kembali. Jadi sholatnya Bapak Ibu kan yang khas kayak gitu itu. Ada di antara ibu bapak kan sholatnya kan ya suratnya inna atau inna kalau Allah akad itu. Kui wae. Cepet rampung. Padahal jumlah surat ada 114 ya. Betul ya? Betul? Bahkan boleh jadi kita hafalan juga banyak loh, nggak cuma inna atau inna kalau Al-Qari'ah macam-macam kita juga hafal. Tetapi kalau selalu dan selalu inna atau inna kolhu nanas apa nih? Falak paling falak. Maka seakan-akan kalau dulu pertemuan dulu saya bilang tentang default, ini pun default gitu, kayak aturan baku gitu. Jadi ketika sholat kolbu ya gue terus gitu, termasuk tingkat kecepatan ritmenya. Nah, Bapak Ibu kan sholatnya hari ini persis 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Kan ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena bodoh iya, karena saya tidak mau kan itu cepat gitu. Padahal agar kita lebih tumak ninah, apa tumak ninah itu apa tuh? Tumak ninah, tenang, kan bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeda. Ar-Rahmanir-Rahim. Jeda. Maliki yaumiddin. Jeda. Iyyaka na'budu jeda dan sebagainya. Meretas rutinitas tadi Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Rutinitas yang sudah ada pastikan berubah, hanya itu sebenarnya. Kita rancang rutinitas yang sudah ada Bapak Ibu, itu kita lakukan yang tidak sama seperti biasanya gitu. Nah yuk Bapak Ibu langsung kita latihan ya Ibu ya. Oke, kita baca Fatihah ya. Fatihah yang sebagaimana Bapak Ibu saat sholat. Kan siapa kita sholat toh Bapak Ibu ya. Oke, please Bapak Ibu habis ini baca Fatihah sebagaimana Fatihahnya Bapak Ibu saat sholat. Oke, karena yang paling biasanya piye gitu, pasti kan ada habis begini kan. Yuk kita ambil itu Ibu ya, dengan suara keras boleh, dengan suara pelan boleh ya. Ayo pastikan Bapak Ibu, pastikan. Yuk kita ulang bagaimana kita sholat, bacaan kita yang seperti apa Fatihahnya. Boleh ya, boleh? Boleh? Yuk 5, 4, 3, 2, 1, go. Kak, nggak perlu bareng ini, nggak perlu bareng. Gaya khasnya Bapak Ibu selama ini, saya tidak sedang kita baca Fatihah bersama-sama. Maksudnya Fatihahnya Bapak Ibu selama ini seperti apa? Kebiasaan Bapak Ibu itu. Jadi bukan dorong Bismillah, bukan itu.
Saya hanya pengen tahu bagaimana Bapak Ibu selama ini baca Fatihah gitu. Oke, ya. Berarti nggak usah ada suaranya ya, dalam batin aja ya. Makin ini, biar ini nanti ini saya bilang Allah Akbar gitu ya. Kita takbiratul ihram ya Bu ya. Ini ya Bapak Ibu, kita langsung baca Fatihah di batin kabeh. Sebagaimana biasanya. Oke, maka mungkin pejamkan mata saja, terus anggap aja kita sholat gitu ya. Oke, bisa? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Allahu Akbar. Monggo. Sudah selesai? Sudah? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang kita kayak buru-buru kayak suatu yang diri? Ada? Nah, ya, kita bagus. Ya, sekarang ya Bapak Ibu, saya baca Fatihah. Tolong baca Fatihahnya dengan ritme yang beda dengan tadi. Contohnya misalnya, saya dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toh baru nggak sholat buru-buru rapat kabinet nggak tahu. Terus dilibat Bu Megawati ya orang tahu gitu. Sholat nanti kita menghadap Allah, sangat paling kuat sholat itu kok. Kita pan oke. Kita ulang lagi dulu ya. Tetapi dengan bacaan yang berbeda. Tetap Fatihah, tapi ritmenya apa ritme itu? Apa ritmenya? Irama. Ritme itu kui. Gitu ya. Coba lebih tenangin lagi. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bisa satu ketuk, bisa dua ketuk, bisa tiga ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagainya. Intinya kita menggeser dari rutin lama membangun rutinitas baru untuk sesuatu yang lebih berkualitas. Boleh? Nah, coba ya. Jadi 5 takbir langsung monggo please nanti sholat pura-pura sholat dengan bacaan Fatihah yang tidak seperti biasanya. Ritmenya dipelankan. Boleh nggih? Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Allahu Akbar. Monggo dalam hati. Bagus. Bisa lakukan perbaikan, bisa? Bisa? Bisa. Sekarang kita lari meloncat ke bacaan doa duduk di antara dua sujud. Tapi tolong Bapak Ibu, berbeda dari kebiasaan Bapak Ibu selama ini, betul ya? Lebih ritmenya lebih dilambatkan sambil proses. Kan itu ya, kan itu kan semua sama Allah, betul ya? Ya betul. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Subhan. Nah, selama kita tidak menyengaja, Bapak Ibu, kita nggak menyengaja untuk merubah rutin, maka rutin kita akan terus sama. Sebagaimana Bapak Ibu sholat sudah 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Kenapa rutin tadi? Maka nanti ketika sudah biasa ini Bapak Ibu,
sudah biasa alon-alon, pada ritmenya pelan-pelan, maka kunci ritmenya kayak gitu Bapak Ibu. Bahkan ketika buru-buru, saat tindak, saat travelnya, saat datang popo, gitu kan. Oke, atau kita di sholat atau di rumah jualan, assalamualaikum, gitu kan. Betul? Sering betul. Assalamualaikum, bisa pakai betul? Nanti tidak, karena sudah biasa alon, maka hanya diambil waladhdallin amin Allahu Akbar. Gitu loh. Allahu Akbar. Kan itu bacaan surat-surat pendek kan sunnah, betul? Bahkan bacanya nggak cuma di surat pendek, Bapak Ibu. Jadi wajib bacaan sholat itu cuma dua, Bapak Ibu. Halo? Dalam sholat yang wajib itu cuma Fatihah sama tahiyat. Jadi kalau ada itu viral saya terawih, sah nggak? Sah. Allah berdoain Allah bersama Allah berkata Allah secara fikih sah, fikih. Jangan dibully ya. Lebih baik daripada tidak terawih, betul ya? Saja jangan bully sing ora terawih. Sing bully sing ora terawih. Sing ora terawih malah sing bully gitu. Betul ya? Sing bully sing ora terawih itu sah kok. Jadi bahkan Bapak Ibu tanya, berarti kira-kira sholat 2 menit bisa nggak? Bisa kok. Aku udah praktek sering soalnya. Iya, karena di bandara di apa atau pendudukan aku alaf dolin amin Allah sampai Allah ya. Yes, kono tok wis. Sing delok sing kamar lagi. Amin. Oke, kembali ke tema kita. Jadi tugas kita setiap rutin yang kita miliki Bapak Ibu itu kita sempurnakan itu. Kita sempurnakan. Caranya lakukan yang berbeda, antara lain yang ritme tadi. Antara lain nanti ketika alhamdulillahirobbilalamin dalam segala puji bagi ya Allah, kita sholati sholatu ya Allah wa nusuki wa mahya hidupku matiku. Jadi setiap kata kalau kita ucapkan bacaan itu hati kita hidup. Untuk ke situ kudu action. Kudu dilatih. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, saya menduga keluarga saya yang tadi ngaji di sregep, ya, ning hidupnya ternyata ora karu-karuan. Boleh jadi ngajinya cukup bangga dengan ngaji, bangga dengan pahala, tapi tidak punya spirit untuk mempraktekkan. Sementara untuk praktek memang butuh effort, butuh perjuangan. Sampai ketika diulang-ulang jadi enak kan gitu. Kan gitu. Itu. Jadi ini butuh perjuangan. Jadi tugas kita betul-betul segala aktivitas kita itu rutinnya kita diubah semuanya, dikit-dikit. Itu tadi sholatnya ya, makanya itu project, oke sholatku tak dandani, yang itu bacaannya, artinya, dan sebagainya, ritmenya seperti apa. Yang kita latih ritmenya. Nanti nyapu nih, mungkin nyapu dengan aktifnya, bisa gitu, sambil nyapu sambil sholawatan dulu gitu. Termasuk yang dulu saya pengen Bapak Ibu, kan Bapak Ibu setiap hari kita ke toilet, betul tidak? Siapa yang ke toilet masuknya pakai kaki kiri dan pakai berdoa? Kan tidak semua, betul? Siapa yang keluarnya kaki kanan pakai berdoa? Kan tidak semuanya, betul? Dan bukan kita tidak sempat. Karena rutin kita, pola kita ketika ke toilet, ya wes waktu dedem toilet, tutup, terus nanti ceklek, buka keran, nonton. Terus bro, hajatnya udah usai, betul gitu kan. Padahal ada sunnah. Kanjeng Nabi kasih contoh, masuk dari kaki kiri, apa dongane, betul. Tapi ini jika tidak kita praktekkan, Bapak Ibu, gak bisa. Semangat ya. Jadi mencermati suatu PR besar kita apa?
PR besar kita adalah betul-betul kita sadar apa yang kita lakukan. Ini kudu diubah terus. Apa juga. Kita sudah sedekah, alhamdulillah rutin setiap ngaji, go duit, alhamdulillah, wes rutin. Neng apa kan bisa ditambah. Kembali kita kan mau asal amalan, betul ya? Betul. Wes biasa ngaji wes sampai ning asal catatan. Berngaji buka misalnya tadi saya bicara tentang fadilah Allah, maka langsung googling tafsir Allah loh, kan keren. Jadi Bapak yuk sekarang setiap rutinitas tadi satu demi satu Bapak Ibu kita ubah. Semangat nih, semangat. Ini berbagai sisi dua kita. Maka pastikan selalu melakukan tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Mulanya butuh perjuangan, mulanya butuh kesengajaan secara serius. Tapi percayalah Bapak Ibu, lama ketika telah terbentuk kita melakukannya enak tenan ya. Ketika tidak melakukan justru hati ini rasanya enak. Bapak Ibu, malam ini saya harus ke Bandung. Jadi izin nasi ya bagi Mas Wiwit ya kalau Pak Amin selesai. Pamit gampang. Betul ya? Tapi bukan itu masalahnya. Tubuhku udah nuntut untuk ngisi di sini. Maka mau bicaranya udah, oh gitu. Sama Bapak Ibu, apapun dilakukan ngurus siapapun. Jadi kebetulan. Nah, rutin membentuk sistem. Q rutin liver. Ibu-ibu yang saben hari ngepel boleh jadi Q-nya hanya lihat botol ataupun sehingga pel-pel itu loh gitu kayaknya boleh jadi itu loh langsung ngepel langsung tidak wangi nih itu ribet guys. Ketika dilakukan akhirnya kita puas. Tugas kita merubah rutinitas. Tugas kita betul-betul apa yang biasa kita lakukan semua kita tambahkan. Jadi kita terus berubah lebih baik. Jika tidak, kita akan terus melakukan hal yang sama dan berulang. Saya melihat bahwa banyak orang hidupnya tidak berubah. Mono saya banget. Kenapa? Karena jika tidak menyengajakan perubahan, kita akan terus melakukan hal yang sama dan berulang, alias kita tidak berubah, alias kita tidak lebih. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, semoga karena sudah masuk itu sudah masih panjang bicaranya. Di luar ini biasa itu kodok enak banget itu. Biasa dulu kalau lihat-lihat gitu kan ya. Nah mumpung saya sekarang sudah ada Mas Amin, saya mau langsung sudah pamit ya ibu ya. Karena mau ke Bandung ya, menjemput rezeki. Demikian Bapak Ibu, semoga kita terus dimudahkan Allah untuk merubah diri. Amin ya. Amin. Terus menyempurnakan langkah kita. Amin ya. Amin. Terus dandan awak. Setuju ya? Sehingga nanti hari ke hari kita taufik dan insya Allah bersama Asata Maliki bareng-bareng kita akan berguna. Aku ya saya banyak kurangnya. Kita bareng-bareng Bapak Ibu. Aku yang masih proses sama Bapak Ibu ya. Dan kita akan bareng-bareng bergandeng tangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik adalah buat yang lebih sempurna. Amin. Demikian, mohon Bapak Ibu izin saya mau pamit duluan ya. Oke, karena saya mengucapkan satu tawar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, mari yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah. Assalamualaikum
ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Alhamdulillah kita tidak terasa kita masuk di tahun baru 1446 Hijriah, ya, yang memang Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 36 bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ada berapa Bu? Ada 12 bulan, ya. Dan di antara 12 bulan itu Allah menyampaikan ada 4 bulan haram. Berapa bulan? 4 bulan haram. Ya, nah izinkan saya ngetes Bapak Ibu apakah ini Islam tenanan atau Islam KTP. Ya, saya mengajak Bapak Ibu, ya, orang usah buka Google, ya, tentang menghafalkan tentang kalender Hijriah. Nek kalender Masehi saya yakin jangan hafal semua. Ya, kita buat kalender Hijriah. Izinkan saya bertanya, ya, tanggal 17 Juli itu bertepatan dengan tanggal Hijriah itu tanggal berapa? Tanggal 17 Juli 2024 kuwi ngepasi tanggal berapa Bu? Wes, ora usah bingung, saya tak takok. Jenengan pakai aliran mana? Tanggal 1 Muharram itu jatuhnya hari Ahad apa hari Senin? Minggu karo Ahad kita kakak dia. Ya, jenengan pakai Ahad apa Senin? Kalau saya pakainya Ahad. Ya, kalau pakai Ahad tanggal 17 itu tanggal 11. Kalau jenengan pakainya Senin itu berarti tanggal 10 ya. Saya nggak tahu jenengan pakai yang mana ya. Kalau saya ngikutin yang ada di kalender tanggal 1 Muharram tahun Hijriah itu jatuhnya hari Ahad atau Minggu ya. Nah, kita mulai Ibu, kita mulai dari ngitung yang paling belakang. Bulan 12 menuju ke 1. Ya. Oke, yang 12 bulan apa? Zulhijjah. 11 Zulkaidah. Kemudian 10 buru-buru gede-gede dipikir sih Bu ya. Syawal, sebelumnya Ramadan, sebelum Ramadan Sya'ban, sebelum Sya'ban Rajab, kemudian Jumadil Akhir, Jumadil Awal, terus Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Safar, terus Muharram. Ya, ojo ngomong gede-gede sih Bu, urut dihafalke ya. Nek Jawa jenengan mesti hafal. Nomor 1 apa? Surah. Loro apa? Safar. Telu mulut. Dan mulut ya mesti terus apa itu Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Apit, apa dengan Jawa apa? Masehi gak malah rapal ini ya. Nah, di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada 4 bulan haram. Bulan haram itu disebut sebagai bulan yang mulia. Bulan apa Bu? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Ya, kita sebagai umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, kenapa kok ada bulan-bulan, ada bulan haram, nanti ada bulan suci yaitu namanya Ramadan, kemudian di Ramadan itu nanti di sana dilipat gandakan, di bulan haram juga sama, kenapa nanti ada Lailatul Qadar? Kira-kira sebabnya apa? Pernah nggak jenengan mikir kenapa sih saya ini pengen membahas tentang bagaimana perjalanan kita di dalam kehidupan kita untuk menuju hidup yang lebih baik?
Pertanyaan saya, kenapa sih Allah itu ada dikasih bulan haram yang nanti kita akan sampaikan ya, apa di dalamnya, apa hikmahnya. Kemudian yang kedua, Allah kasih Ramadan. Kemudian di situ ada Lailatul Qadar. Kira-kira sebabnya apa? Umurnya lama. Ya, pendek. Kenapa kira-kira? Umatnya pendek. Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek, yaitu Rasulullah sabdanya antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu Nabiullah Musa alaihissalam, ada Nabiullah Nuh alaihi salam itu sampai 900 tahun. Nek jenengan dikei umur 100 kira-kira gelem ora? Oke, saya kita takut. Siapa yang di sini pengen panjang umur? Boleh angkat tangan. Oke, saya tanya, sing pengen panjang umur boleh angkat tangan. Orang ya? Begitu iki. Jadi ini jenengan doa ya Allah aku pengen panjang umur. Saya ini tak takut, sing pengen panjang umur boleh angkat tangan. Pengen nggak Bu? Nah, nyuwun sewu Ibu, jenengan pengen panjang umur, pengen umur piro? Saya tak tahu ibu-ibu kok jenengan ngomong. Bu, kira-kira berapa Bu? Jenengan pengen seandainya nih doa jenengan dikabul, jenengan pengen hidup di dunia ini pirang tahun? 70 cukup? Saya ini berapa Bu? Nah, siap-siap ya, kolom tangkas. Ibu kira-kira pengen panjang umur berapa? Tengah Bu jenengan? Loh ya kan saya tanya. Loh namanya mati itu nggak ada tua loh ya. Mati itu ukurannya bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Nggak jaminan yang tua duluan, nggak jaminan yang muda duluan juga banyak. Betul ya? Nah, sering saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk merenung. Jenengan itu kan pengen dungone pengen panjang umur. Nah, saya tak takut nih panjang umur itu kan angel di kira-kira ya. Kira-kira nih jenengan pengen umur panjang itu pengen mati umur piro? Pak Win kira-kira pengen piro Pak? Jenengan yang dikai 100 kira-kira jenengan gelem enggak? Saya kurang di, beli angkat tangan, saya kurang 100. Bu, nek jenengan kayak umur 1 tahun kira-kira gelem enggak? Terus mulai mikir toh. Ya kan? Awake dhewe iki kadane awake dhewe iki ngeyel, bukan ngeyel ya. Kelas. Kita selalu minta ya Allah aku pengen panjang umur. Yo, di ACC karo Gusti Allah jenengan di umur 100 tahun, gelem enggak? Terus mulai mikir toh. Jarene pengen panjang umur. Dikai 100 tahun koncone jenengan wis mati kabeh. Iki jenengan pengganan karo sapa? Yo coba SMS-an karo sapa, meh mangan bareng karo sapa? Mulai mikir toh. Wah, iya yo Pak yo. Dolane jenengan wis karo sapa kadane? Apa meneh jenengan di umur 200 Bu. Iku sampai anak jenengan sampai blenger terus jenengan. Ya wis kabeh jenengan ure. Ya kan? Nah, maka yang kita cari dalam hidup ini adalah berkah umurnya. Berkah apa? Umurnya. Jadi ini jenengan sadar. Iya, aku dulu pengen panjang umur, ya toh. Nek jenengan dikei 80 90 jenengan harus mikir mana? Melaku rapati jejeg, mangan rapati penak, coba bayangkan. Ya, awal ini. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sayangnya Allah kepada kita. Allah kasih namanya ada bulan, ada hari yang luar biasa. Nah, Allah sampaikan bilangan bulan ada 12, surat At-Taubah ayat 36. Di antara 12 itu ada 4 bulan disebut haram yang dimuliakan. Apa itu? Berurutan 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salah satunya ini 3 bulan berturut-turut. Satu rotok belantang namanya Rajab atau Rojab. Bukan Sya'ban Bu, Rajabnya Bu. Jadi Rajab,
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ada apa dengan Muharram? Ada apa dengan bulan yang dimuliakan? Hikmah yang pertama, jangan berbuat dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Karena berbuat dosa di 4 bulan ini, artinya berdosa, menganiaya diri sendiri, berbuat maksiat, dilipat gandakan oleh Allah. Sing jenenge lipat ganda iki ora mung amal soleh, amal elek padha. Ya, ini kudu hati-hati. Maka stop untuk menganiaya diri sendiri, saling menjaga. Maka godaan setan itu banyak di bulan haram ini. Kemudian yang kedua, tidak boleh menganiaya orang lain, mendolimi orang lain. Ya, karena ini adalah bulan yang dimuliakan, bahkan perang pun nggak boleh perang. Perang di bulan haram ini di surat Al-Baqarah 211 itu hukumnya dosa besar. Jadi nyuwun sewu sing jenengan lagi tukaran karo bojone mandek sik. Ya. Digandeng sik. Bu, aku karo jenengan iki jengkel-jengkelan. Pak, aku ngerti. Ya wis ini menghargai bulan haram, awake dhewe rukun sik. Yo, siap. Lunga gandengan, boncekan meneh, Kejahatan senjata. jalan-jalan bareng, lari bareng, olahraga bareng sing wong ndelok wah wis apian ora apa-apa, menghargai bulanmu mulia bulan Muharram. Engko masuk bulan Safar, Pak, lanjut ayo siap, lanjut meneh. Menang sik, ora apa-apa. Tapi yo kebangetan, tapi memang ora apa-apa. Loh, karena memang Rasulullah itu nggak mau perang 4 bulan ini, kecuali diserang melawan yang cerita ya. Tapi kalau berencana untuk memerangi, ya itu mandek sih, tidak berperang, genjatan senjata. Ya, jadi pesan pertama, jangan mendolimi diri kita sendiri, berarti kita menganiaya lewat naudzubillah min dzalik, lewat maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Ya, sing nyuwun sewu senengane ngrasani leren sik dikurangi. Terutama nek ana acara kondangan, ana acara pengajian, stop ra usah diremengi seneke tanggane. Ya Allah, seneng kok polosan teh tok iki lho ya Allah, dibuka ya isine telung tok gremengi terus bar ngono karo-karo sukane makasih nek mau asine pol-polan lho. Mandek sik ku. Ya, menganiaya orang lain juga kita stop. Ya, kemudian yang ketiga, perbanyak amal kebaikan, perbanyak amal solih di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, dan ini dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Nah, salah satunya amal soleh, amal kebaikan yang bisa kita lakukan banyak. Salah satunya saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu, tolong dicatat. Kalau kita sepakat tanggal 1 itu hari Ahad, hari Minggu, tolong dicatat tanggal 16 Juli dibunderi kita puasa di bulan Muharram, puasa tanggal 10 Asyura. Ya, tolong puasa dibunderi ya, hari Selasa 16 Juli 2024, bojone dileke, anake dileke, matu mertuane dileke, tanggal 10 itu puasa. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW dan sabdanya, sesungguhnya ya Rasul itu berpuasa di tanggal 10 ini. Bahkan sebelum ada perintah puasa di bulan Ramadan, puasa di tanggal 10 Hijriah atau Muharram atau Asyura ini hukumnya wajib. Sebelum turun Ramadan, maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya puasa apa yang terbaik setelah puasa Ramadan? Beliau menjawab adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, dari mana turunnya, dari mana penyebabnya, asbabul wurudnya?
Jadi di tanggal 10 Muharram itu ada peristiwa agung. Salah satunya yang jelas menurut dalilnya adalah tanggal 10 Muharram itu Nabiullah Musa alaihissalam diberikan kemenangan oleh Allah melawan raja yang dolim, yaitu Raja Namrud, ditenggelamkan di Laut Merah. Fir'aun ya, Fir'aun ditenggelamkan di laut. Nah, kemenangan itu disambut oleh orang Yahudi. Tanggal 10 Muharram orang Yahudi melaksanakan puasa juga. Rasul mendengar kisah perjalanan itu, maka Rasulullah menyampaikan, harusnya aku, kata Rasulullah, yang berhak untuk mempuasai tanggal 10 itu. Karena Nabiullah Musa alaihissalam adalah seniorku. Nabiullah Musa alaihissalam adalah nabi sebelumku. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tanggal 10 Muharram aku berpuasa dan mengajak para sahabatnya, mengajak kita semuanya untuk berpuasa. Kemudian ada sahabat yang tanya, ya Rasul, kalau kita puasa di tanggal 10 ini kan sama dengan orang Yahudi ya Rasul. Iya ya. Ya weslah kalau gitu, seandainya tahun depan Allah masih berikan umur kepadaku, maka aku akan puasa Tasu'a namanya, di tanggal 9. Maka boleh jenengan lengkapi hari Seninnya tanggal 15 Juli puasa Tasu'a, atau jenengan puasa di tanggal 11-nya juga boleh. Sing ojo sampai kelewat tanggal biro 10 ya. Nah, kalau 9 nggak bisa nggak apa-apa, 11 nggak bisa nggak apa-apa. Sing penting dalam 1 bulan itu ojo mung siji tok 10 tok. Tambahi siji, mbok Senene, mbok Kemese, tambahi minimal loro. Jadi dengan tanggal 10 itu minimal 1 tambah 1 lagi, berarti 2 puasa. Nah, apa keutamaannya? Salah satunya Rasulullah dalam sabdanya, pahalanya adalah apa? Menghapuskan dosa-dosa kita yang kita perbuat selama 1 tahun kebelakang. Apa enak ini umatnya Rasulullah. Ya, asal puasa kita diterima. Halo, baik. Dilalai aku kampanye mau iki dino Selasa ku ya kono jadwal ngisi ping pindho. Tapi tetap tak niati acaranya di Banjarnegara ya, 2 kali Banjarnegara sama Purwokerto. Wes ini tantangannya puasa tetap bisa dilakukan. Ramadan iso apa iki bisa Bapak Ibu ya. Maka ayo di setting tanggal 16 Juli puasa Asyura. Siap Bu? Paham Ji? Nah, kita saling ingatkan ini ya, untuk tanggal 16 Juli untuk kita puasa Asyura, syukur-syukur tambah Senin. Nah, amal berikutnya yang kedua adalah salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Kita keluarkan harta kita. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Wiwit. Jadi salah satu bulan Muharram itu menjadi bulan hari rayanya anak yatim. Maka kita diminta ya untuk, ini bukan dari Rasulullah ya, tapi ini tradisi dari para ulama. Cuman kesalahannya banyak orang ya iki nyantuni anak yatim pendak nek Muharram setahun pisan tanggal 10. Iki ora salah tapi kurang pas. Karena anak yatim ini hidupnya, kebutuhannya bukan setahun sekali. Ya, jadi kita di Jamaah Sama diajari oleh guru kita, oleh murid kita adalah apa? Untuk dekat dengan anak yatim. Inilah yang nanti insya Allah tanggal 20 Juli tolong dibunderi 20 Juli di Indonesia jam 7 pagi dengan saya berharap untuk datang. Biar ketemu dengan guru kita, ya guru utama kita Mursyidina, biar kita dapat tarikan energi yang luar biasa. Karena isi materi yang disampaikan salah satu orang yang viral di penduduk langit itu beliau. Saya menganggap beliau itu sangat viral, terkenal di penduduk langit.
para malaikat itu kenal kabeh. Memang tidak begitu terkenal di penduduk bumi, tapi sangat populer di penduduk langit karena amal solehnya yang Masya Allah. Kalau Sarunut dengan beberapa hadis-hadisnya, beliau itu masuk semua. Ya, dari beberapa hadis bagaimana kita bisa populer di penduduk langit itu mono kabeh beliau. Banyak yang wah ini masuk. Ya, maka berharap tanggal 20 jenengan hadir. Kemudian apa, santunan anak yatim sebisa mungkin panjenengan, kalau saya minimal itu 9 sekali. Kalau saya yang saya lakukan itu temannya anak saya, karena anak yatim itu tandanya kata Rasulullah yang perlu ada satu nih, jenengan harus tahu yang ada satu nih itu yang disebut anak yatim adalah anak yang ditinggal mati, bukan ditinggal pergi ya, ditinggal mati oleh ayahnya. Dan dia belum akil balik. Akil balik itu kalau laki-laki belum pernah mimpi basah. Mas Wiwit, Mas Wiwit lewat mimpi basah, lolos. Saya wis beda ya. Ya. Nah, kalau laki-laki belum akil balik, bukan belum sunat ya. Ini banyak masyarakat belum sunat, belum balik. Nah, tanda akil balik bukan disunat. Tanda akil balik laki-laki pernah mimpi basah, keluar mani, itu akil balik. Saat jenengan duwe anak sing bocah lanang mimpi basah yang mungkin antara usia 12-13, itu setelah itu dia sudah punya kewajiban untuk sholat. Jenengan harus ngelengi, karena saat akil balik malaikat raqib atid sudah mulai ada di tangan mencatat amal perbuatan, sudah mendapatkan kewajiban untuk sholat dan sebagainya. Nek durung akil balik, ya nyuwun sewu, iki urung malah, iki sholat yang dicatat, orang sholat yang dicatat. Maka Rasulullah untuk pembiasaannya 7 tahun diajak untuk sholat, ya usia 10 tahun tidak mau sholat silahkan disebut itu. Jangan coba menjalin bukan ya. Pukul tidak dengan wajahnya, tapi dengan sajadah, dengan duduk, dengan sarung dan sebagainya. Nah, kalau perempuan keluar darah haid itu namanya dia sudah akil balik, punya kewajiban untuk sholat. Jelas Bu? Paham? Jadi ini anak ini dengan 7 tahun orang sholat ojo dikepruk. Jenengan kepruk berarti jenengan mau Rasulullah tidak menyarankan pukul untuk usia 7 tahun. Bahkan yang gaya ini 5 tahun ini cuma sholat perempuan orang dikepruk ini. Dalilnya itu kok ngendi batin Bu. Ya, nah itu yang kita santuni Bu. Sebisa mungkin 1 bulan sekali. Caranya dari mana Pak Amin? Nek kalau saya salah satunya, ini salah satu dan salah banyak ya. Itu sedekah pagi jenengan kumpulin. Ya, 1 bulan kumpul berapa? Ya alhamdulillah sedekah pagiku 1 bulan lumayan. Ya, karena ibunya Pak Bambang mau dipaksa. Tak latih. Ya, sah. Nah itu santuni. Nek saya, anak saya di sekolahan, anak saya kelas pertama ini masuk kelas 5 dan yang kedua masuk kelas 3. Nah itu sudah standar yatim semua ini. Itu juta dada sekitar 8-9 orang. Lumayan kayak duit. Nah, kita 1 saat, kadang dibayar ke SPP karena di sekolah-sekolah standar negeri. Ya, tujuannya apa? 1, kita ingin mencintai Rasulullah. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Cintailah kekasihnya Rasulullah. Salah satunya adalah anak yatim. Maka Rasulullah dalam sabdanya, orang yang menyantuni anak yatim, ya menyenangi anak yatim, memberikan sesuatu kepada anak yatim, maka dia akan di dalam surga atau masuk surga sebagaimana 2 jari, sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Sangat jelas Bu. Kalau Wiwit, Mas Wiwit makomnya beda. Rak cuman anaknya, boke satu nih. Nah, dan santunan kepada janda berarti yang punya anak yatim itu santunan yang terbaik dengan janda adalah menikahinya. Ini makomnya Mas Dewi, tak kurang makomnya ini.
Ning aja sampe nikahi janda bojone dadi janda dhewe. Lah iki gitu ya Bu, kok ngajari loh. Oh aku ya ora kok ngajari loh. Jadi Aku gitu ya. agak wis itu ya. Halo. Subhanallah. Nah ini Bu, itulah nanti kita akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya kita dalam hidup, salah satunya kita bisa berbagi. Ya, saya akan tunjukkan keberkahan cerita kisah nyata dari adik saya. Saya ditinggal mati oleh bapak saya itu tahun 2008 yang saat itu saya baru lulus kuliah setahun. Saya lulus 2007, 2008 bapak saya meninggal dunia. Tapi saya punya adik yang saat itu ditinggal bapak itu usia kelas 3 atau kelas 2 saya lupa. Kelas 2 ketika SD. Ya, nah karena keluargaku termasuk yatim, ya. Nah kalau saya namanya bukan yatim tapi mantan yatim. Jadi kalau jenengan nyantuni anak yang sudah akil balik, ya, itu namanya mantan yatim. Yang ngomong hari ini sudah mantan yatim piatu. Bapak Ibu itu seorang kabeh. Nah dulu ibu saya cerita gini. Menarik ini kisahnya, cerita dari ibu juga saya ambil kemudian saya coba aplikasikan dalam kehidupan. Ternyata luar biasa. Jadi ibu saya itu sering cerita kami, alhamdulillah adikmu itu nganu setiap bulan itu ono sing ngei amplop pada adik saya. Ono telu dulu cerita. Sing nomor 1 jenenge Pak Haji Darsono. Dulu wong susah Pak. Senengane cilikan itu narik golek rumput untuk makan. Singkat cerita dia sukses, dia berhasil hari ini. Salah satu bisnisnya adalah ternak sapi. Ya, sapi punya lahan yang besar, tanggul di super gajah dia untuk makan ini. Singkat cerita nek bulan bulan waktu kurban itu panen raya luar biasa. Pokoknya terkenal populer, terkenal yang kampung ini mesti menghajikan keluarganya, menghajikan dulur-dulure itu. Ono wong 30 iki umroh ke bareng-bareng luar biasa lah pokoknya. Nah dia cerita, ibu saya cerita tiap bulan pendak tanggal 1 Pak Haji Darsono ngasih amplop adikmu 200.000. Pikirku wajar ngomongin sugih, ya Allah bukakan hatinya, dia punya duit, dia punya. Loro Pak Haji Timin ini juga masih saudaranya bapak saya. Setiap bulan itu 100.000. Cuman nggak jelas waktunya. Nek Imin Haji Darsono ini mau awal tepat tanggal 1 mulai saya tanggal 2. Nek sing Haji Imin ini nggak jelas, kadang 15, 10, tapi kasih. Nek Haji Darsono satu kampung itu bapak ibu di satu desa itu didata. Di tiap bulan itu santuni bapak. Nah, yang 1-2 yang Pak Haji Imin ini dia punya usaha jual beli pasir, kenteng, semen gitu lah. Ya, udi lah usaha dagang sing pinggir dalan-dalan itu jual ayat untuk pembangunan dan sebagainya, material. Nah, yang menarik yang ketiga itu sebelah rumah saya depan agak ke sini ya, mungkin 4-5 rumah dari rumah saya itu ada seorang yang mohon maaf kerjanya jajannya orang jelas, tak perlu gajinya orang gede. Tapi tiap bulan ini rong selawe. Nek Pak Haji Imin, Pak Haji Darsono salah bukan, duitnya semalam pirang-pirang makin jaya dan sebagainya. Ya, kita belajar tentang pahala sedekah wis pokoknya luar biasa. Nah, yang menarik yang 25.000, 20.000 ini Bu. Saya tidak menilai rupiahnya, tapi saya menilai orang ini peduli. Keluarga ini peduli kepada adik saya. Apa yang terjadi, masya Allah? Anaknya pinter-pinter, ya. Anaknya sekolah itu beasiswa. Terus pokoknya banyak keberkahan kemudian yang diberikan oleh Allah keluarga. Itu yang saya tangkap. Oh ini. Karena dia tahu ilmunya, dia lihat sumber dayanya, dia lihat kemampuannya, dia dari action. Aku sudah rombol, aku sudah selawat. Kepedulian rutin ini loh. Nah inilah yang saya pengen mengajak Bapak Ibu semuanya nanti untuk praktek.
Jenengan cari di lingkungan jenengan mulai dari RT dulu anak yatim ono piro. Sik tandane mau ya, ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian apa? Belum akil balik, minimal SD lah. Atau SMP kelas 1 boleh. Ini apa? SD. Halo. Hai. Nah, insya Allah kita punya hajat yang besar. Tanggal 20 kita juga akan santunan. Monggo Bapak Ibu, selain kotak yang diputar itu untuk anak yatim, kalau jenengan mau silahkan ya. Kalau jenengan punya kemampuan, karena satu orang itu budgetnya 300.000 ya, jenengan boleh ambil Pak Amin, Duworo, Mas Wid, Pak Wid, aku minta ambil satu anak yatim 300.000. Karena rencana kita santuni bareng-bareng di masing-masing distrik, kumpul jadi satu orang itu anaknya itu dapat amplop satu orang 200.000, cangkingan yang senilai 100.000. Ya, dari banyak di sana yang hadir untuk kita kasih santunan untuk syiar. Ya, karena memang ciri khas kita adalah majelis kita majelis As-Samawat, ciri khasnya adalah thariqah amaliyah dengan jelas Bu, paham? Yuk tangan kanan boleh diangkat, taruh di pundak teman sebelah kanannya. Jam 10 masalahnya kurang 40 menit. Tepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, kita sudah masuk, kita sedang masuk di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau berbuat kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Oleh sebab itu, saya mengingatkan diri saya dan panjenengan. Yang pertama, tanggal 10 Muharram, 16 Juli, poso yo, ajak bojone, ajak tonggone, anak-anake kon poso. Fadilahnya 1 tahun ke belakang, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tulung poso ya. Nomor loro, santuni anak yatim. Iso gabung ning kene tanggal 20 Juli kita pengajian sekaligus santunan. Terus tulung didata ya lingkungan sekitarmu, minimal RT ini jenengan ono anak yatim ora? Nek ono anak yatim, santuni yo semampumu. Nek mampune sak yuta, toke sak yuta. Nek mampune 1.000, 1.000 toke. Ojo mau digrebengi tok. Gantian tangan kiri, saatnya pembalasan. Yuk, pijit pelan-pelan, ikuti saya. Alhamdulillah, terima kasih. Aku sudah diingatkan. Insya Allah 16 Juli aku meh poso, ditambah 15 Juli atau 17 Juli aku meh poso, ngajak anakku, bojoku, dulur-dulurku. Nomor loro, santunan anak yatim. Sing ono rezeki, tabungane ono, ojo dikuning, ojo kumpul terus, ditokke. Insya Allah nek wis bar metu sing mlebu tambah akeh. Santuni anak yatim. Siap ya? Alhamdulillah. Jelas Bu? Jelas ya? Dua amal ini saya titip pesan untuk jenengan bisa lakukan ya. Selain disampaikan oleh Pak Bambang, maka ayo kita membuat rancangan perubahan agar hidup kita bisa menjadi lebih baik. Maka semoga Allah rahmati, semoga berkahi, Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah tuntun kita di jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang telah tidak nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang berkahi oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, akhir hidup kita husnul khatimah. Amin.